pribadi atau ego kelompok. Yang kita harapkan adalah KIH ini lebih kepada mengutamakan kepentingan negara dengan sistem yang telah dilakukan dibanding mau membawa atau melahirkan koalisi atau ketua dewan tandingan, bahkan terjadi gontok-gontokan di internal dewan itu sendiri. Oke, baik. Saya beralih ke Mas Hendrawan. Silakan Mas. Apakah betul titik temunya dengan 16 kursi di alat kelengkapan DPR? Jadi begini. Tunggu dulu. Saya tidak mengatakan 16 kursi. Saya ingin konfirmasi. Saya ingin tanya kepada Mas Hendrawan. Jadi intinya sebenarnya begini. Harapan yang disampaikan oleh teman saya Pak Ridwan Bay ini juga harapan kita semua. Jadi DPR betul-betul mencerminkan lembaga negara yang inklusif, yang beradab, ya, yang menjunjung tinggi kebersamaan. Kekuatan koalisi Indonesia Hebat itu 44%. Kekuatan KMP itu 56. Kalau dibagi kursinya secara adil, proporsional, dan itu merupakan tradisi demokrasi yang sudah terbukti, ya, teruji selama 5 tahun yang lalu, menimbulkan kedamaian, menimbulkan kesejukan, ya. Itu kan berarti jatah untuk KIH itu adalah 28 sampai 29 kursi. Ya. Kalau tadi Pak Ridwan Bay mengatakan marilah jangan mengutamakan kepentingan sendiri, bagus. Kita harus junjung tinggi kearifan kolektif. Justru kearifan kolektif ini yang saya harapkan Pak Ridwan dari teman-teman KMP. Ya, kebersamaan itu harus menjadi kebersamaan yang betul-betul dinyatakan, diwujud nyatakan. Jangan hanya manis di bibir, ya, seperti musang berbulu domba atau musang berbulu ayam, begitu kan? Kan sekarang banyak politisi yang berbicara Pancasila, kearifan, itu luar biasa lincahnya. Tetapi begitu masuk ke domain realisasi, ini ada kursi 64. Marilah kita bersama-sama menunjukkan asas tadi, kebersamaan, kearifan kolektif, langsung. Ya, mereka seperti alergi. Karena mereka mengatakan ini kesempatan kami untuk sapu bersih sekarang. Begitu. Padahal DPR tadi sudah dikatakan persis. Normatifnya samalah. Saya dengan Pak Ridwan, dengan teman-teman semua. Nah, persoalan berapa kursi besok akan kita lihat, karena besok pukul 10 teman-teman dari DPR inklusif ini akan mengadakan rapat koordinasi di lantai 5. Baik. Saya ulang lagi pertanyaan saya tadi, betul ada 16 kursi di sana, kesepakatan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, hasil pertemuan dan lobby-lobby Mas Pram? Sekarang begini, kalau proporsionalitas murni itu kan 28, ya. Sekarang tinggal bagaimana, ya, rasa kearifan kita, ya, rasa sense of justice kita, rasa keadilan kita, ya. Soal 16 atau 21, biarlah itu nanti menyusul. Tetapi yang penting adalah kita bersama bertekad untuk menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi, ya, keadaban demokrasi. Oke, baik, baik. Pak Fahri, silakan. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Anda. Ada 2 statement yang kemudian ini tidak terginir sepertinya. Gitu. Kita tidak tahu kesepakatannya apa. Tapi kemudian rakyat melihat saat ini apa yang dipertontonkan di parlemen ini cukup memalukan. Ada rebutan-rebutan kursi begitu. Iya, sebenarnya yang menarik itu ada DPR inklusif gitu. Ini sebuah frasa baru, ya, yang diciptakan oleh Profesor Hendrawan, ya. DPR inklusif yang seharusnya DPR mestinya, ya, udah seharusnya inklusif gitu. Nah, soal bagi-bagi kursi ini, saya kira begini, sekarang ini melalui Undang-Undang MD3, itu yang paling banyak diuntungkan sekarang ini adalah koalisi Indonesia Merah Putih. Jadi sementara koalisi revolusi mental itu tidak kebagian gitu. Nah, sekarang ini karena yang besar-besar sudah diambil semua oleh mereka. Nah, kalau betul-betul mau inklusif, maka sebenarnya ini kesempatan bagi koalisi Merah Putih, koalisi revolusi mental ini itu memperoleh, ya, jatahnya tanpa ada perdebatan lagi gitu. Nah, kalau ini dilakukan dan sesuai dengan apa yang disampaikan Ridwan tadi, ya, jadi ego masing-masing dihilangkan itu tadi, maka semuanya selesai dan paling gampang gitu. Ada berapa kursi sekarang yang tersisa? 63. Ah, 63. Kasihlah misalnya 30 kepada ini, selesai sudah gitu. 28 lah. Ya, kalau 28. Karena begini, 28 dengan logika saya begini saja. Kalau memang betul-betul mau seperti itu, kan mereka semuanya pucuk pimpinan sudah diambil semua. Iya enggak? Dari MPR sampai DPR, ya. Lalu kemudian di bawahnya juga, ya.
ada Fadlison, ada Fahri yang sama namanya dengan saya kan. Lalu kemudian ada yang lain-lain. Agus Hermanto. Nah, itu sudah semua gitu. Jadi hal-hal yang top sudah gitu. Nah, kalau kemudian yang kecil ini mau diambil juga gitu, maka kelihatan sekali ada persoalan-persoalan yang tidak bisa terdamaikan. Jadi konsep termasuk niatan sapu bersih itu. Betul. Jadi konsep yang namanya inklusif itu nggak jalan gitu. Nah, ini maksud saya kalau mau berbesar hati. Dan kalau ini dilakukan, rakyat akan langsung ketok palu. Kita tanya langsung, mau tidak berbesar hati? Saya kira begini, kalau kami sebenarnya, perbedaannya saya ingin jelaskan dulu Pak Fahri ya. Perbedaan awal itu sebenarnya adalah adanya KIH tidak mau masukkan nama-nama dari anggota Dewan di setiap distribusi di setiap komisi. Itu persoalannya. Karena apa? Kita membaca pikiran KIH ini, mereka ada keraguan kalau nanti kita juga sapu bersih di komisi. Padahal pikiran kami tidak ada itu. Jadi perbedaan di sana, andaikan saja mereka masukkan, kompromis itu akan tercipta sebenarnya. Tidak mustahil akan tercipta itu. Tapi tidak masuk sama sekali. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Hendrawan tadi, ini profesor kita ini, sahabat saya. Yang saya ingin mengatakan tidak boleh kita berpatokan dengan angka persentase tentang perolehan kursi KMP sekian, KIH sekian, itu tidak boleh. Jadi asas representativitas tidak dipenuhi ya? Itu tidak boleh. Tidak perlu. Tidak boleh itu. Padahal pasal 68 ayat 2. Artinya begini, saya ingin mengatakan begini. Kalau itu terjadi dalam suasana politik itu suatu seni. Seni itu pendekatan komunikasi. Kalau kita berangkat pada persoalan sana, ya Prabowo juga kan dalam hal ini Merah Putih memenangkan, kita cuma beda 8 juta. Mau nggak kita juga proporsi bahwa harus kita mendapatkan menteri juga adalah sekian persen gitu. Bisa disampaikan sebenarnya kepada presiden. Tapi kan kita tidak berpikir ke sana kita. Kita nggak boleh ke sana. Bahwa kita sudah kalah, sudah tidak menang, ya kita menyerahkan sepenuhnya. Apa yang menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi dan JK misalnya. Nah kami tidak berpikir ke sana. Tetapi yang kami minta, masukkanlah nama-nama itu tadi. Tidak boleh berangkat dari persentase jumlah. Bahwa kursi kami sekian, maka kami harus dapat komisi sekian. Itu masih undang-undang lama. Undang-undang MD3 baru ini adalah tidak mengatur seperti itu. Tapi, nah harapan saya bahwa, saya ingin mengatakan dulu begini Pak Hendrawan. Pasal 69 ayat 2 undang-undang lama maupun baru itu tidak diubah. Spirit dari undang-undang itu. Saya mengerti, tapi kalau itu ukurannya kan berarti kan mesti ada pikiran juga. Kalau ada keinginan dari KMP seperti itu misalnya, berarti secara tidak langsung walaupun kita tidak minta, maka berarti kabinet Jokowi pun harus dibagi berdasarkan persentase. Ini gitu. Lain. Karena begini, Pak Ridwan tolong nanti pulang baca Undang-Undang nomor 17 2014, pasal 69 ayat 2. Pasal 69 ayat 1-nya itu fungsi-fungsi DPR. Terus yang kedua, fungsi-fungsi DPR tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Jadi fungsi diwadai oleh esensi. Ya, fungsi diwadai oleh hakikat. Dan itu tidak diubah. Justru karena itulah titik tolaknya. Kenapa kami menganggap bahwa semua ini peraturan-peraturan yang ada ditabrak semua. Pak Ridwan mungkin ingat, paripurna tanggal 16 Oktober menyatakan anggota setiap komisi antara 46 sampai 56 orang. Ini sekarang yang terjadi kan semua komisi alat kelengkapan 28 tabrak saja semua. Padahal kesepakatan kan harusnya dianulir dulu dong. Kalau 46 sampai 56. Tapi ini semua, saya tadi sudah mempersiapkan kronologi, tapi karena malam hari ini adalah malam yang baik. Persiapan supaya tadi finalisasi kesepakatan. Jadi kami tidak ingin, karena kalau inklusivitas itu diutamakan, ditonjolkan. Spirit kebersamaan Pancasila ini semua menjadi roh dari semua gerakan kita. Saya kira semua selesai. Nah, yang saya maksud adalah kalau spirit kebersamaan harus secara bersama-sama dua pihak. Jangan kita cuma dituntut dari KMP meminta spirit kebersamaan, di pihak KIH sendiri tidak ada warna seperti itu gitu. Di dua lembaga ini, kita jangan hanya fokus pada lembaga legislatif. Walaupun konflik kita sekarang ini, kalau kita mau sebut konflik, itu berarti konflik legislatif. Tetapi kalau spirit sana kita mau sama, ya jangan dari KIH menutup diri dalam faktor sana, di sisi lain KMP dituntut seperti itu. Tidak, sama sekali tidak. Yang jelas bahwa KMP sekarang ini, bagaimana berpikir cepat terselesaikan, karena apa? Ada konsep dan keinginan ARB dan seluruh yang masuk dalam KMP, bagaimana membantu. Kita harus potong, mohon maaf, kita harus jeda, kita lanjutkan. Kami akan kembali saat lagi pemirsa, tetap di Kabar Petang.